Selamat datang Pak Arya. Oh, datang. Oh, sama. Terima kasih. Ini tutor rumahnya? Ya, saya kan Kominfo ya Pak. Waduh, gagal sekali. Saya tadinya mau pakai baju gini. Di sini enak, karena demam saya. Wah, ya. Mas Aryo. Saya juga kalau di rumah namanya Aryo. Oh. Arya dibaca Aryo. Ini? Iya. Oh, iya. Salonnya sama juga salon. Salonnya sama. Teman-teman pejabat Bupati Musi Banyuasin Bapak Dr. Andes Haji Apriyadi MSI, selamat datang kami ucapkan. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan memulai makan malam bersama. Terima kasih kami persilakan kembali Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Baik, kami silakan untuk duduk. Kalau nggak ada Desa Bukit Jaya, Pak Arya tak ada di sini. Biasa itu. Gunung asli itu. Menjejak. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita sama-sama mendengarkan sambutan selamat datang dari yang terhormat Bupati Musi Banyuasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tamu-tamu yang berasal dari daerah barangkali dari Jakarta, Pak Arya sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Pak Haji Arya Sandi Yuda hadir. Terima kasih Pak, terima kasih banget sudah berkenan hadir ke Kabupaten Musi Banyuasin. Bahkan tadi sudah sempat meninjau desa Bukit Jaya. Bukit Jaya kan yang tempat kita pelantikan, desa kebanggaan kami masyarakat Kabupaten Musi. Kemudian ada perencana ahli pertama Kementerian PPN, Mas Pak Raka Dinta Setiawan Dwi Putra. Ada? Oh, Pak Raka, makasih di Bapenas Pak Raka ya, makasih. Kemudian kami informasi Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan, Amrullah dan TWA sama Andrian, Kepala Kabid Pemberdayaan Desa Provinsi Sumatera Selatan, dan yang saya hormati kawan-kawan dari KIP Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, lengkap ini. Ada Antoni, ada Arwadi, ada Indah, ada Ju, dan ada komandannya siapa? Kori, makasih. Lengkap kamu di malam ini ya. Alhamdulillah. Jaknya lagi banyak yang senang berkunjung ke Muban, dan ini merupakan kebanggaan bagi kami masyarakat Musi Banyuasin, terutama saya selaku yang sedang diberikan amanah untuk memimpin Muba ini, Pak Arya. Satelit model terbaru. Alhamdulillah yang bilang artinya Musi Banyuasin ini ke depan akan tercover 100%. Karena kami memang target kita 2023 ini melalui dana APBD juga melalui dana desa. Seluruh desa ini sekarang ini sudah kita pasang tower internet melalui dana desa dan dana ADD-Cash untuk program sistem keuangan desa. Juga kalau kerjasama kita dengan Telkom ini jalan, desa ini juga akan jadi pusat informasi masyarakat. Jadi mungkin penggunaan internet desa Pak Richard akan kita beri perbesar giganya itu
supaya di sekitar kantor desa itu bisa menjadi pusat informasi masyarakat. IP publik, cuman memang harus kita kunci Pak, jangan semuanya bisa masuk. Bahaya ini kalau semua bisa masuk ke masyarakat. Dan saya hormati kawan-kawan sekalian yang turut bergabung malam hari ini, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Atas nama pribadi dan atas nama kedinasan serta atas nama seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak yang saya tahu dari pagi tadi sudah berkunjung ke Desa Bukit Jaya, dan alhamdulillah malam hari ini juga masih berkenan bertatap muka bersilaturahim dengan saya. Ini suatu kebanggaan bagi saya, dan insya Allah apa yang Bapak temui dan kawan-kawan temui di lapangan pada hari ini terkait dengan penilaian yang dilakukan kepada lokusnya yaitu Desa Bukit Jaya tadi, insya Allah ini akan mendapatkan penilaian sesuai dengan kondisi desanya. Syukur-syukur memang Desa Bukit Jaya ini sesuai dengan namanya Bukit Jaya, artinya bukit itu tinggi, jaya itu hebat. Jadi bukit yang tinggi sehingga dia akan menjadi yang pertama atau menjadi juara pertama dari hasil penilaian. Terima kasih Pak Arya. Inilah Kabupaten Musi Banyuasin. Luas Kabupaten Muba ini 14.000 kilometer, 1,4 juta ya, kira-kira barangkali seluas provinsi Jawa Barat. Ya, 15 kecamatan, penduduknya 625.000 jiwa. Dan terima kasih semua kepada semua pihak. Mohon maaf Pak Arya, kawan-kawan sekalian dari KIP Komisi Informasi juga dari Sumatera Selatan, kalau seandainya penyambutan penerimaan kami dari jajaran pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini kurang berkenan. Dan sekali lagi saya atas nama seluruh kawan-kawan yang ada di Muba dan atas nama masyarakat Musi Banyuasin sekali lagi bangga atas kunjungan bapak-bapak dan ibu ini. Ini merupakan suatu kebanggaan karena walaupun kami agak jauh dari kota Palembang, tapi masih banyak juga yang berkunjung mendatangi Kabupaten Musi Banyuasin. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati untuk kepada yang tempat, kami undang Bapak Haji Arya Sendiyuda untuk menunjukkan yang telah ditentukan, dan kita akan menyaksikan penyerahan cindera mata dari Komisi Informasi Pusat kepada pemerintah Kabupaten Musi dengan presisi bersama pelaksanaan keterbukaan informasi. Baik, izin kami undang Kepala Dinas PMD dan juga Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kak izin saya. Ada lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Baik, mohon izin kami undang dari Kak izin saya. Di Afriyadi MSI, Bupati Musi Banyuasin yang telah berkenan luar biasa menerima kami secara sangat terhormat. Lalu kemudian ada di samping saya tadi duduk Pak Riyadi Sinulingga, Pak Lingga, Kadis Kominfo Kabupaten Muba. Juga ada Pak Richard Cahyadi yang merupakan Kabid PMD, Kadis ya, Kadis PMD Kabupaten Musa Banyuasin. Ada juga Pak Sunario yang juga Kadis Bapeda ya, Bapeda Kabupaten, juga teman-teman semua yang telah menyertai dari awal perjalanan yang lumayan panjang. Jadi ada Mas Adita dari Bappenas Perencana pertama ya, yang dari awal menyertai saya sama kawan-kawan. Di sini juga saya terima kasih sepenuhnya sama Bu Triani yang nemenin dari Bukit Jaya perjalanannya, yang nahan saya tetap berkunjung ke sini Pak. Ya, nahannya itu luar biasa karena memang perjalanannya lumayan nih sama teman-teman KAI Sumsel dari Palembang tuh 7,5 jam ya, 7,5 jam. Terus kita juga sini lagi sampai sini juga saya dipaksa tidur, tapi saya nggak bisa tidur karena saya nggak terbiasa tidur di atas asar. Jadi kalau udah lewat asar ya lanjut sampai malam.
malam, jadi kamar juga nggak sempat saya sentuh. Terus kemudian juga ini ada Putri Musi Banyuasin di Komisioner KI Sumsel yang masa-masa saya kesini Pak. Jadi kalau nggak dipasang beliau, karena beliaulah yang salah satu yang paling berperan menyertai Desa Bukit Jaya sampai informatif. Jadi luar biasa. KI Sumsel ini diantara visitasi 10 desa se-Indonesia adalah KI paling kompak Pak Bupati. Jadi kompaknya itu 5 komisionernya ikut serta beserta sekretariatnya, luar biasa. Ada suaminya Bu Himza ikut juga. Jadi ini dukungan keluarga juga kelihatan komitmen terhadap keterbukaan. Jadi saya berharap ini nggak ada pesanan, Pak Fato ini nggak pernah mesen apa-apa ke saya, nggak berani juga. Saya berharap ada atensi lebih kepada Komisi Informasi yang ada di Sumsel, karena memang komitmennya luar biasa. Kalau tempat lain boro-boro ngirim 5 orang gitu ya, 1 orang juga cepat pulang gitu. Apalagi tempatnya jauh. Saya sendiri di KI itu, KI Pusat, saya milih. Jadi saya punya kebiasaan kalau ada pilihan perjalanan, saya cari yang paling berat. Gitu. Saya tanya nih di antara 10 desa mana yang perjalanan daratnya paling lama dan paling berat. Terus disebutlah ini Bukit Jaya. Ya udah saya pilih itu. Dulu juga waktu tugas di Komisi 1, biasanya kita ada pilihan-pilihan negara, perjalanan luar negeri. Saya 12 tahun di TA Komisi 1. Biasanya saya tanya yang nggak mau dipilih sama yang lain mana. Biasanya daerah perang kayak Ukraina, Lebanon, Yaman, Iran, Kuba, itu saya yang milih. Ya udah, yang itu jangan diambil. Jadi saya selalu berpikir ke tempat yang paling sulit, paling capek, karena pasti tugas di sana kira-kira bobot pahalanya lebih besar gitu ya. Dan untuk merah putih apa sih yang nggak kita korbankan gitu ya. Nah, Bapak Bupati Musi Banyuasin yang saya hormati, Pak Apriyadi, saya melaporkan bahwa Musi Banyuasin ini adalah desa informatif yang sangat potensial, menjadi inspirasi desa-desa se-Indonesia untuk maju. Kenapa saya sebut begitu? Ini sebenarnya kompetisinya lumayan ketat. Ada 89 desa se-Indonesia. Lalu kemudian demi keterwakilan kita pilih jadi zona waktu. Kalau nggak dipilah jadi zona waktu, kemungkinan Sumatera akan dapat lebih banyak, Jawa akan lebih dapat banyak, ya kan? Ketimbang misalnya wilayah tengah dan timur. Tapi sudah dibagi zona waktu pun Sumsel masuk, gitu. Jadi memang ini sangat precious, gitu. Jadi sangat mewah. Bapak memiliki Desa Bukit Jaya itu sangat mewah. Saya sampai katakan sebenarnya kalau secara checklist layanan informasi sudah tutup, maksudnya sudah terpenuhi semuanya. Kalau berdasarkan indikator-indikator standar, public results itu sudah tutup semua. Tapi setelah dia bisa memenuhi semua indikator layanan informasi yang baik, apakah informasi ini bisa membuat desa ini maju? Saya sebut tadi, terus terang tadi Pak Heri bilang beliau mantau sambutan saya di sana. Saya bilang saya ini punya pengalaman cukup nyesek sekaligus cukup membahagiakan. Nyeseknya itu saya pernah 2 kali DO, Pak, karena waktu itu saya diterima di UI S2, seleksinya masuk tapi nggak bisa bayar kuliah. Karena nggak bisa bayar itu saya di drop out, ya kan. Terus saya sempat berpikir kira-kira orang miskin nggak pantas kuliah kali ya, gitu. Kayaknya nggak pantas kuliah orang miskin, nggak pantas dapat hak pendidikan. Tapi setelah itu saya dapat pengalaman diterima di Singapura di 2 jurusan yang berbeda dalam satu waktu yang sama. Jadi 2 kali DO dibayarnya sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan reward beasiswa 2 jurusan 1 tahun. Beasiswa Pak. Terus kemudian akhirnya berlanjut karena kita syukuri. Kalau ini saya lihat di sini Asmaul Husna banyak, saya ngomong agama dikit ya. Saya insyakartum la azidannakum kan. Kalau kita bersyukur meningkat. Lalu kemudian saya beasiswa di Turki. Dari situ saya melihat Desa Bukit Jaya yang punya modal informatif itu bisa melampaui Pak dari sisi pendidikan. Saya berharap Pak Bupati juga perangkat di
Musi Banyuasin bisa memberikan dorongan. Kalau tahun depan kita misalnya berkesempatan ke sini lagi, itu sudah ada misalnya cerita satu aja atau lebih anak dari Bukit Jaya itu yang sekolah beasiswa luar negeri. Dari modal informasi saya bilang coba didorong mereka cari informasi beasiswa karena sangat mudah Pak. Jadi kebanyakan beasiswa itu terbentang luar biasa besar. Masalahnya mereka dapat atau enggak itu tergantung yang apply atau enggak. Sederhana itu. Ya, kalau kayak saya yang kebetulan aja kan ditelepon. Itu kan nggak semua orang ditelepon. Tapi kalau kita dorong dengan dorongan dari tokoh-tokoh seperti Bapak Kepala Daerah langsung didorong, yuk kita jadikan model untuk memberikan pesan. Kalau Bukit Jaya bisa, desa lain juga bisa, se-Indonesia. Jadi saya berharap memang di antara harapan kita sama-sama membuktikan modal informatif ini bisa loh untuk memajukan anak-anak muda di Bukit Jaya dan seluruh anak muda yang ada di Musi Banyuasin. Tadi saya dengar udah ada wifi umum ya, dan juga model kayak Pak Lingga ini atraktif sekali kan ininya kan gerakannya. Nah coba dipancing masa depan anak-anak muda di Musi Banyuasin, sehingga saya yakin apa yang Pak Bupati inginkan, meninggalkan legacy atau warisan yang bernilai jangka panjang itu bisa terwujud. Saya kasih pesan yang terakhir ini bukan bagian tugas pokok saya di Komisi Informasi Pusat. Ini bagian dari harapan saya sebagai sesama anak bangsa, pengalaman pedih sekaligus harapan yang tinggi dari seseorang anak bangsa agar bisa tertular ke anak-anak muda, anak bangsa yang ada di wilayah Musi Banyuasin. Allahumma fiqh al-Qamitarek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Bapak Haji Arya Sandi Yuda PhD yang telah menyampaikan sambutannya. Dan Bapak monitoring hari ini itu seperti apa nih Pak? Jadi Musi Banyuasin itu telah memberikan bukti bahwa ada komitmen dari pemerintah kabupaten terhadap kemajuan keterbukaan informasi publik bahkan dari level desa. Jadi di tingkat akar rumput kita melihat ada desa yang bahkan bukan hanya menjadi contoh di Sumatera Selatan tapi juga se-Indonesia, yaitu desa Bukit Jaya. Nah, desa Bukit Jaya menurut Komisi Informasi Pusat di Kecamatan Sungai Lilin itu telah memenuhi kategori desa informatif. Ini hal yang nggak biasa ya. Jadi kalau biasanya Komisi Informasi Pusat melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat nasional, kementerian, lembaga, dan badan publik di level nasional, ini kita ingin menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik itu harus juga dimulai di level desa. Jadi komitmen Pemprov, komitmen pemerintah kota dan kabupaten itu akan betul-betul terbukti ketika desanya juga informatif. Nah, hadirnya Bukit Jaya merupakan bukti bahwa Musi Banyuasin punya harapan, ada tata kelola pemerintahan yang sangat baik di level desa dan juga jadi inspirasi bagi Musi Banyuasin dan seluruh Sumsel juga Indonesia. Diperkirakan untuk keunggulan sendiri dari Bukit Jaya ini mungkin dari sarana prasarana atau SDM-nya itu Pak? Bukit Jaya sebenarnya secara posisi kan kurang menguntungkan, bukan wilayah yang dekat dengan urban. Kalau diukur dari jarak tempuh darat misalnya dari Palembang ya, kita perjalanan darat saja bisa 7 jam. Terus kemudian secara demografi menurut saya juga tidak ada hal yang khusus, tapi keberadaan Bukit Jaya sebagai desa informatif menunjukkan mereka bisa melampaui segala keterbatasannya. Dan ini pasti ada peran dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Pasti ada atensi yang sangat baik yang selalu menyertai proses pengelolaan di wilayah Bukit Jaya. Gitu. Jadi saya rasa lebih dari sekedar sarana prasarana, lebih dari sekedar kemampuan melakukan pengelolaan SDM yang baik, lalu juga lebih dari sekedar pendekatan kearifan lokal yang ada di desa tersebut. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga punya peran beserta dengan Komisi Informasi di Pemprov, Komisi Informasi di tingkat Sumsel, juga Pemprov Sumsel juga
berarti berhasil membina salah satu desanya, bukan hanya secara SDM, bukan hanya dalam hal penyerapan anggaran desa, tapi pertanggungjawaban pada masyarakatnya sendiri, akuntabilitas, transparansi, pemerintahan terbuka di level desa juga berjalan. Dan kita lihat lebih dari itu ada inovasi-inovasi dari sosial media, websitenya ada. Ini memberikan pesan kalau Bukit Jaya bisa, berarti desa lain juga bisa. Tanggapan seperti desa Bukit Jaya mungkin terus harapan kepada desa lain, tanggapan. Ya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tadinya kan kita dalam membangun desa yang informatif ini kan pada dasarnya keinginan kita ini adalah agar desa itu bisa pertama memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat terkait dengan layanan ekonomi. Kemudian kedua, agar masyarakat desa, pemerintah desa dan masyarakatnya itu bisa mendapatkan akses dari luar yang dikelola oleh pemerintah desa, supaya anak-anak desa ini bisa mendapatkan informasi lebih baik, misalnya di sektor pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kami selama ini mendorong desa-desa yang ada di Musi Banyuasin ini untuk memanfaatkan IT, terutama dalam sisi menjadi desa informatif, terkait dengan komitmen. Jadi memang komitmen kita dengan kawan-kawan kepala desanya, ayo kita manfaatkan kondisi yang ada ini. Dan alhamdulillah, seiring dengan keinginan kami untuk sama-sama dengan kawan-kawan yang ada di desa ini membangun ini, ternyata dari Komisi Informasi melakukan penilaian, artinya memberikan reward kepada desa yang memang membangun komitmen yang kuat untuk menjadi desa yang informatif. Dan alhamdulillah salah satunya di Kabupaten Musi Banyuasin ini yang agak menonjol ini adalah desa Bukit Jaya. Walaupun tadi disampaikan oleh Pak Arya, desa ini kan dari sisi geografis, dari sisi positioningnya tidak menguntungkan, jauh dari kota, tapi karena memang komitmennya kuat dan keinginan kawan-kawan yang ada di desa juga kuat, pemerintah desanya, perangkat desa dan masyarakat desanya kuat, dan dibimbing oleh kami dari kabupaten, konsultasi juga dengan Komisi Informasi Provinsi, ya akhirnya alhamdulillah Desa Bukit Jaya ini menjadi salah satu desa yang bisa kita andalkan, dan insya Allah ke depan ini untuk di Kabupaten Musi Banyuasin sendiri, Desa Bukit Jaya ini akan kami jadikan model. Tidak usah jauh-jauh deh belajar kalau mau soal desa informatif, kita ke Bukit Jaya aja. Karena saya lihat, saya baru minggu kemarin berkunjung ke sana Pak Arya, saya lihat bahwa memang Bukit Jaya ini ideal untuk dijadikan dari sisi penduduknya, pemerintah desanya, dan lain-lain. Alhamdulillah, dan hari ini dibuktikan bahwa memang desa ini layak ini didatangi oleh Komisi Informasi Pusat. Pak Arya melakukan penilaian, melihat kondisi realnya, apakah benar yang disampaikan ini. Ternyata dia tadi udah ngomong, beliau tadi kan udah ngomong bahwa memang dia sudah melihat kondisinya seperti ini. Ya, terima kasih ya. Ada nomor itu Pak? Ada. Jadi.